Sampai saat ini sudah lebih dari 90.000 kasus. Nah, dan saat ini sudah masuk ke Indonesia. Ada di suatu daerah yang kecil saja kasusnya, tidak terlalu bermasalah. Nah, ini bisa menyebar ke seluruh dunia ya. Halo healthy people, selamat datang di acara podcast Rumah Sakit Fluid. Podcast Rumah Sakit Fluid bertujuan untuk memberikan edukasi seputar masalah kesehatan. Pada siang hari ini, saya ditemani oleh Dr. Lee Kitchen, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik dan infeksi. Pada siang hari ini, kita akan membahas masalah penyakit cacar monyet. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Andre. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, Dok, bahwa ada penyakit cacar monyet. Sebenarnya apa sih, Dok, itu cacar monyet, Dok? Iya, jadi belakangan ini kita dihebohkan ya dengan kasus cacar monyet atau bahasa Inggrisnya monkeypox ya, yang sudah dapat kasusnya di Indonesia ya. Jadi sampai per hari ini sudah 25 kasus ya. Nah, itu apa itu cacar monyet? Jadi kita tahu bahwa cacar monyet atau monkeypox ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Jadi kita tahu banyak, salah satu penyebab daripada infeksi adalah virus, yaitu jasa ternik yang paling kecil. Nah, jadi virus monkeypox ini sebenarnya sudah ada lama ya di benua Afrika, khususnya di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Tetapi hanya bersifat endemik ya, atau hanya dalam penularan di daerah tertentu di sana saja. Ya. Jadi laporannya pada 7 negara. Tapi sejak bulan Mei tahun 2023 ini, itu menyebar ya ke seluruh dunia sampai ke 115 negara. Ya. Dan kasusnya meningkat dengan cepat. Sampai saat ini sudah lebih dari 90.000 kasus. Nah, dan saat ini sudah masuk ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwa virus yang tadinya di suatu daerah, ya, itu menyebar, yang kita sebut dengan istilah namanya emerging virus. Ya. Emerging artinya virus yang tadinya ada di suatu daerah yang kecil saja kasusnya, tidak terlalu bermasalah. Nah, ini bisa menyebar ke seluruh dunia ya, karena pengaruh mungkin lingkungan, iklim, perilaku manusia, ini menyebar dengan cepat ya, menjadi masalah. Ya. Nah, ini juga virus monkeypox ini disebut juga sebagai virus zoonosis ya, karena memang dia beredar sebenarnya pada hewan ya, hewan primata dan hewan pengerat ya, roden. Nah, ini sekarang bermasalah pada manusia. Ya. Jadi kurang lebih begitu, Dr. Andre. Ya. Cara penularannya gimana, Dok? Tadi kan dokter bilang itu sebenarnya asalnya dari zoonosis ya, Dok ya. Kenapa bisa sampai kena ke kita manusia? Iya, jadi dari sisi penularan kita tahu bahwa suatu penyakit menular dari satu orang ke orang lain itu karena ada kerentanan tentu saja ya. Artinya orang yang ditularkan itu lemah. Tapi lewat media, ya, lewat suatu perantara ya. Nah, jadi khususnya pada monkeypox ini kita katakan penularannya terutama lewat kontak. Ya. Jadi kontak itu adalah persentuhan antara fisik dengan fisik, terutama kalau kita bersentuhan dengan luka ya, luka pada orang yang terkena monkeypox ini. Kita tahu gejala salah satu dari para monkeypox adalah pada kulit. Ya. Timbul lesi-lesi atau timbul ruam-ruam pada kulit. Nah, itu menular dari cairan tersebut. Nah, kedua, selain kontaknya dekat, dia juga bisa menular melalui droplet. Droplet artinya percikan pernapasan kalau jaraknya dekat. Ya. Itu lebih berbeda dengan COVID ya, karena COVID menularnya lewat airborne. Airborne itu jauh lebih menular dibandingkan dengan droplet. Ya. Dia menular tapi harus jaraknya lebih dekat. Nah, ketiga adalah menular lewat benda-benda perantara. Ya, kita sebut dengan formit. Itu misalnya lewat handuk, lewat pakaian, ya, lewat benda apapun. Dudukan toilet juga bisa, Dok? Ya, kalau itu bersentuhan dengan tangan dan masuk ke selaput lendir pernapasan kita. Nah, itu lewat perantara benda-benda itu yang tidak bersih atau tercemar, itu bisa juga menularkan. Apakah monkeypox atau cacar monyet ini cukup berbahaya, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita katakan bahwa infeksi virus pada umumnya disebut dengan self-limiting, artinya bisa sembuh sendiri. Kalau orangnya memang kondisinya baik. Ya. Tapi memang harus kita perhatikan pada kondisi tertentu, ya, pada orang tertentu atau populasi tertentu, itu bisa menjadi kondisi yang lebih berat ya. Jadi kita harus perhatikan terutama pada anak-anak yang kecil di bawah 8 tahun, pada usia lanjut, ya, wanita hamil, orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang lemah ya.
Misalnya pasien-pasien yang mengalami transplantasi ginjal, autoimun yang mendapatkan obat-obat menekan imun, ya, dan juga pasien-pasien HIV yang CD4-nya masih rendah. Itu pada kelompok-kelompok yang dikatakan rentan atau bisa berbahaya. Ya. Oke. Gejalanya itu apa nih, Dok? Kalau kita Jadi kalau kita lihat perjalanan penyakit daripada monkeypox ya, jadi dikatakan pada awalnya ada masa yang disebut masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi sejak orang tertular sampai timbul gejala. Itu bervariasi antara 5 sampai 21 hari. Jadi bisa cepat, bisa lama, tapi rata-rata kurang lebih 1 minggu. Ya. Nah setelah itu, orang itu akan merasakan gejala-gejala awal yang mirip dengan infeksi lainnya ya, infeksi virus lain. Yang kita sebut gejala prodromal. Jadi gejala awal itu biasanya demam, pusing, sakit kepala, pegal-pegal, lemas ya. Bahkan ada juga yang mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Nah, baru setelah itu, setelah muncul 1 sampai 3 hari, baru muncul gangguan pada lesi pada kulit ya. Yaitu ruam, ya merah kemerah-merahan. Kemudian bisa timbul lentingan-lentingan berair, mirip seperti cacar air, tetapi bedanya pada monkeypox ini dia terasa nyeri. Ya, kalau cacar air dia terasa gatal, dia terasa nyeri. Nah, kedua, biasanya pada cacar air dia jauh lebih tipis, bening seperti air, tapi pada monkeypox ini dia lebih tebal, tidak mudah pecah. Nah, disertai dengan bintik di tengahnya. Ya. Nah, baru kemudian bercak ini selain kemerahan, timbul air, dia berubah ya dari bening timbul gejalanya timbul seperti nanah di dalamnya. Baru sekitar 2 sampai 3 minggu dia mengering. Mengering timbul koreng-koreng pada kulit pada masa penyembuhannya. Jadi seperti itu. Oke. Penanganannya bagaimana ya, Dok? Jadi sebenarnya penanganan monkeypox ini tidak ada yang khusus ya. Terus seseorang harus ya meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya. Jadi dengan menjaga fisik yang baik, makan yang cukup, istirahat, minum vitamin, dan kalau merasa nyeri diberikan obat penghilang nyeri. Ya. Jadi tidak ada yang khusus. Ya. Kalau memang tidak nafsu makan atau fisiknya lemah, kita berikan nutrisi yang cukup. Ya. Nah, kedua adalah mencegah penularan pada orang lain. Nah, ini kita takutkan ya. Jadi di rumah itu memang seorang dianjurkan, kalaupun dia di rumah, sebaiknya diisolasi. Ya. Isolasi selama 3 minggu, 21 hari sampai benar-benar sembuh. Nah, kalau kasus yang berat atau kasus yang awal seperti ini, pemerintah lebih menganjurkan untuk diisolasi di rumah sakit. Karena isolasi itu tentu di rumah tidak bisa sendiri ya. Karena dia harus tersedia kamar sendiri, WC sendiri, kemudian harus ada yang menolong ya untuk memberikan bantuan ya, makanan, pakaian. Dan kesulitannya tentu pakaian yang bekas digunakan, sisa makanan digunakan itu juga infeksius kan. Jadi itu juga harus ditangani atau dibuang dengan benar-benar diperhatikan. Jadi memang saat ini dengan kasus yang belum terlalu banyak, pemerintah menganjurkan untuk isolasi di rumah sakit. Ya. Untuk lesi kulitnya itu, Dok, apakah bisa hilang sempurna atau berbekas atau bagaimana? Ya, jadi memang pada monkeypox ini lesinya lebih dalam dibandingkan cacar air ya. Jadi memang perlu ditangani, jangan sampai dia terinfeksi ya. Jadi kalau terinfeksi dia lebih dalam tentu akan menimbulkan bekas ya. Karena dia jauh lebih dalam daripada cacar air. Kalau cacar air tentu penyembuhannya akan jauh lebih baik ya. Nah, tapi memang di kulit pada monkeypox ini bisa muncul di mana saja tuh, dari muka, badan, lengan, alat kelamin juga tangan ya, sampai sekitar anus dan alat kelamin. Dan itu nyeri sekali. Biasanya problem seorang yang menderita monkeypox ini adalah nyerinya. Jadi suatu penelitian yang sudah dipublikasikan, rata-rata perawatan itu dikarenakan rasa nyeri yang hebat. Kedua, karena lesi yang sangat banyak ya, sampai mengenai di daerah-daerah yang tentu sangat sensitif, bisa di sekitar anus, itu akan nyeri sekali. Ya, di samping kondisi yang menurun. Memang untuk menimbulkan fatalitas atau kematian relatif rendah, hanya 1%. Dan bahkan, tapi pada kelompok tertentu tentu bisa sampai mencapai 10%. Ya. Tapi bergantung sekali dari kondisi pasien. Pencegahannya itu bagaimana ya, Dok? Ya, jadi pencegahan tadi terutama adalah kontak ya. Itu seorang yang sudah menderita atau dicurigai tentu harus dipastikan ya, didiagnosis. Lebih baik ke rumah sakit ya. Saya kira rumah sakit saat ini sudah siap untuk melakukan diagnosis. Bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi dengan hampir sama seperti COVID ya, itu dengan PCR namanya metodenya. Itu tapi pengambilannya swabnya itu dari luka. Harus timbulnya dari luka.
Itu bisa dikirim dan diperiksakan. Nah, kalau PCR-nya positif, itu dinyatakan positif. Ya. Nah, jadi pertama itu, nah kedua adalah isolasi tentu ya, jangan sampai terkontak orang lain. Dan ketiga adalah menjaga jarak ya, kita karena penularan lewat droplet, mencuci tangan itu sering cuci tangan kalau ada anggota di rumah yang atau seorang yang dicurigai. Kemudian tentu saja menggunakan masker ya. Kalau kita dalam keramaian, dalam jarak yang cukup dekat, sebaiknya menggunakan Nanti masih perlu ya dok ya kita pakai Iya, masker ya, karena karena penularan. saat ini kan masyarakat udah lebih bebas gitu Ya, mungkin saat melepaskan ini nanti masker. kita melihat juga penyebarannya, tentu masker menjadi salah satu yang memang bermanfaat ya untuk menjaga Efektif lewat ya. droplet. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok. Seperti penyakit COVID, tentunya kan kita berharap apakah ada vaksinnya, Dok? Ya, vaksin saya kira masih dikembangkan ya, dan memang tidak seperti COVID yang vaksinnya tersedia banyak ya. Vaksin monkeypox ini ada, tapi dalam jumlah yang terbatas ya. Nah, jadi saat ini baik obat antivirus ya, kemudian vaksin itu digunakan secara selektif ya. Jadi pemerintah juga mungkin menyediakan vaksin, tapi pada orang yang berkontak ya, pada orang yang berisiko. Demikian juga antivirusnya juga demikian. Semua itu ada, dan mungkin pemerintah juga akan menyediakan juga ya. Saya dengar begitu. Nah, tapi tersedia sangat selektif gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Kitchen untuk pencerahan mengenai monkeypox. Ya, tentunya kita berharap semoga kita semua tetap sehat dan kita tidak sampai terkena ya dok ya monkeypox. Dan jika ada gejala-gejala seperti yang telah disebutkan oleh Dr. Kitchen tadi, bisa segera berkonsultasi dengan dokter terdekat. Demikian ya dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kitchen. Ya. Kasih. Sampai jumpa sobat Healthy People di acara podcast berikutnya. Terima kasih.